Kedua golok pembunuh naganya Jinwo tergeletak di tanah yang bersimbah darah. Cakar besar dan tajamnya Fangs Monarch terlihat menembus tubuh Jinwo yang kini sudah mati langkah. Frost Monarch yang ingin mengetes seberapa hebat ilmu kebalnya Jinwo pun ikut-ikutan menusuk dadanya Jinwo dengan goloknya sendiri. Lalu dengan bangga dia menyimpulkan sendiri kalau riwayat Jinwo sekarang sudah tamat karena dia hanyalah seorang monark yang masih belum sempurna. Untuk menambah kepuasannya, Frost Monarch lalu mengutarakan rencananya untuk membuang tubuh Jinwo ke kawah gunung berapi serta membanjiri sungai-sungai dengan darahnya saat tiba waktunya pasukan para monark menginjakan kakinya di bumi. Dan khusus untuk semua rakyat Korea, dia akan membekukan mereka semua untuk memastikan agar penderitaan mereka tidak akan pernah berakhir. Nah, sembari mendengarkan Frost Monarch memproklamasikan pidato kemenangannya, kita bisa melihat ketua Woo Jin-chul, Jin-ah dan ibunya, serta Cha Hae-in hanya bisa shock berat berusaha menerima kenyataan. Meski semangatnya masih belum mati sedikit pun, tetapi sistem akhirnya mengkonfirmasi kalau nyawa Jinwo sudah mencapai angka 0. Jinwo akhirnya benar-benar tewas. Dan kematiannya itu membuatnya mencapai syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengaktifkan pasif skill yang tidak diketahui. Jinwo pun kembali terbangun di atas ranjang rumah sakit tempatnya pertama kali sadar setelah selamat dari dungeon ganda. Jinwo yang masih linglung kemudian kedatangan agen Woo Jin-chul bersama dengan rekannya yang ingin melakukan tes ulang terhadap ranking hunternya persis seperti yang pernah dia alami dulu. Oleh karena Woo Jin-chul masih belum menjadi ketua asosiasi dan dia bahkan merasa belum pernah bertemu dengan Jinwo sebelumnya, Jinwo akhirnya sadar kalau skenario hidupnya telah diriset ulang. Tapi anehnya, bentuk fisik, level kekuatan, serta senjata yang dia koleksi di inventory semuanya masih sama seperti terakhir kali saat dia dibikin mati. Bedanya, kini tidak ada satupun tentara bayangan yang dia miliki. Karena proses reinkarnasinya berjalan tidak normal, adiknya sendiri bahkan sampai tidak bisa mengenalinya. Jinwo yang kini sudah tidak dikenali oleh orang-orang yang pernah kenal dengan dirinya itu, kemudian langsung check out dari rumah sakit. Tidak lupa saat melihat Song Yi berdiri di depan pintu, dia menyuruh sahabat adiknya itu untuk membatalkan niatnya DO demi bisa meniti karir sebagai seorang hunter. Jinwo lalu berjalan pergi menuju ke gedung asosiasi untuk melakukan reevaluasi hunter. Setelah membuat petugas yang ada di sana terkejut dengan kekuatan sihirnya, Jinwo bilang dia ingin langsung bertemu dengan Pak Go. Saat di dalam lift, Jinwo bertemu dengan Kang Tae-sik yang kelihatannya sedang menyusun sebuah skenario untuk menghindari kemarahan Woo Jin-chul. Layaknya seorang peramal, Jinwo bisa langsung tahu kalau Tae-sik masih belum melaporkan skill stealth-nya kepada pihak asosiasi. Jinwo lalu memperingatkan Tae-sik jika nanti ada orang yang meminta bantuannya untuk membunuh segerombolan kriminal di dalam dungeon, dia tidak boleh sampai ikut membunuh orang yang tidak bersalah di dalam prosesnya. Jika ternyata itu tetap dia lakukan, maka Jinwo sendiri yang akan menghabisinya. Jinwo mengatakan hal itu sambil menodongkan pisaunya Tae-sik yang Tae-sik sendiri tidak sadar sejak kapan Jinwo mengambilnya. Setelahnya sambil menahan haru karena bisa melihatnya lagi dalam kondisi masih sehat walafiat, Jinwo masuk ke dalam ruangannya Pak Go dengan satu tujuan pasti, meminta Pak Go untuk mengubah regulasi agar dia bisa melakukan solo raid. Jika itu dia lakukan, Jinwo berjanji akan mengatasi masalah Pulau Jeju dengan tangannya sendiri. Saat sedang bernegosiasi itulah, sebuah notif dari sistem muncul. Apakah Jinwo bersedia untuk merestart dunianya? Nah, setelah mengenang masa-masa penuh nostalgianya, Jinwo akhirnya menyadari kalau semua yang sedang terjadi hanyalah sebuah ilusi, dan sesosok entitas misterius sedang mengawasinya dari atas. Begitu Jinwo menyadari hal itu, dia pun langsung dibawa oleh sistem menuju ke suatu tempat di mana sang Shadow Monarch yang asli sudah lama menunggu kedatangannya. Sang Shadow Monarch ternyata adalah Raja Alam Kematian. Shadow Monarch bilang Jinwo bisa hidup di alam ilusi seperti layaknya hidup di alam mimpi yang tidak akan pernah terbangun jika dia mau. Di mana alam ilusi tersebut ternyata bukan dunia yang Shadow Monarch ciptakan, melainkan dunia yang Jinwo ciptakan sendiri. Jinwo jelas bingung mendengar hal itu. Namun Shadow Monarch kemudian menjelaskan kalau alam ilusi tersebut tercipta dari perpaduan antara kekuatannya dan keinginan kuatnya Jinwo untuk bisa memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Alam ilusi tersebut adalah domainnya Shadow Monarch. Alam ilusi tersebut adalah alam tidur abadi alias alam kematian. Shadow Monarch bilang dia sudah sangat lama sekali memperhatikan Jinwo, bahkan jauh lebih lama daripada yang bisa Jinwo bayangkan. Meski menjadi manusia yang paling sering berada di tepi jurang kematian, Jinwo terus menolak untuk kalah. Shadow Monarch bilang keberadaannya adalah akumulasi dari semua kesengsaraan, bukti dari keteguhan hati, dan hadiah dari rasa sakit yang Jinwo dapatkan. Dia jugalah yang disebut dengan kematian, tidur abadi, dan teror. Shadow Monarch bilang dia adalah Sung Jinwo.
Jinwo. Jinwo bisa bebas melakukan apapun sesuka hatinya selama berada di dalam domainnya. Meski wilayahnya hanya terbatas di dalam domain, Jinwo punya kemampuan sebagai sang pencipta, sang penghancur, dan sang pengubah dunia. Dialah sang maha kuasa. Setelah Jinwo bisa menerima kalau dirinya punya kekuatan yang sama dengan Shadow Monarch kemudian menceritakan sejarah awal dan akhir alam semesta kepadanya. Di waktu yang sama di bumi, Fangs Monarch sudah 100% yakin kalau Jinwo sudah tidak bernafas lagi. Pak Baek dan Leonard Nirman sepertinya juga sudah menyadari kalau hawa keberadaan Jinwo sudah menghilang. Yang mana hal itu membuatnya yakin kalau sekarang sudah tidak ada lagi orang yang mampu menghentikan para monster itu. Sementara itu di atap gedung, Lim Taegyu yang merasa menyesal sudah mendengarkan perkataan ayahnya Jinwo untuk tidak ikut campur, akhirnya memutuskan untuk memerintahkan semua snipernya serentak mengarahkan serangan ke arah Frost Monarch. Namun belum sempat hal itu terrealisasi, sesuatu yang bikin merinding terjadi. Blackheart yang ada di dalam tubuh Jinwo kembali berdetak kencang. Frost Monarch dan Fangs Monarch yang curiga kalau kematian Jinwo justru akan menjadi jalan bagi kembalinya Shadow Monarch, seketika langsung bergegas menyerang Jinwo untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Saat itulah setali tiga uang, ayahnya Jinwo datang dan langsung menendang Fangs Monarch yang sekaligus membuat tubuh Frost Monarch ikut terlempar jauh bersamanya. Ayah Jinwo bilang, mulai sekarang dia akan mencegah siapapun mendekati anaknya itu. Sementara itu di dunia lain, Shadow Monarch bercerita kalau awalnya dunia ini hanya terdiri dari cahaya dan kegelapan. Absolute Being kemudian menciptakan malaikat dari cahaya dan menciptakan 8 monark dari kegelapan. Para monark terlahir untuk menghancurkan dunia, sementara para malaikat diciptakan untuk melindunginya, sehingga keduanya terus berperang dari masa ke masa. Lelah dengan pertempuran yang tiada akhir, sang pecahan cahaya paling terang kemudian meminta Absolute Being untuk membantu karena sudah tidak terhitung lagi jumlah tentara yang telah mati. Namun Absolute Being ternyata tidak merespon. Belakangan diketahui kalau bagi Absolute Being, pertempuran tiada akhir antara para malaikat versus monark hanyalah sebuah hiburan semata. Itulah kenapa Absolute Being tidak ingin mengakhiri pertempuran tersebut. 3 firman utama Absolute Being tersebutlah yang kemudian menginspirasi dibuatnya prasasti batu di kuil Chartenon. Namun kematian ternyata tidak hanya menghampiri mereka yang menolak 3 firman tersebut. Mereka yang beriman pun tidak sedikit yang menjadi korban. Pecahan cahaya yang paling terang kemudian berpikir, pertempuran pasti tidak akan pernah berakhir jika Absolute Being masih ada. Sehingga pemberontakan pun terjadi untuk menghabisi Absolute Being. Nah, dari semua komandan malaikat yang ada, Ashborn adalah satu-satunya pecahan cahaya yang paling terang yang masih loyal kepada Absolute Being dan terus bertarung melawan para pemberontak hingga akhir. Lalu di saat semua pasukannya habis dibantai, serta puluhan tombak dan pedang sudah menembus tubuhnya, Ashborn baru menyadari sesuatu. Absolute Being ternyata menyembunyikan sebuah kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya itu, Ashborn kemudian menjadi Shadow Monarch, sang penguasa alam kematian. Sayangnya, meski mampu memukul balik pasukan pemberontak, Ashborn gagal melindungi Absolute Being. Entah bagaimana ceritanya, sang maha penciptanya dunia solo leveling itu bisa-bisanya ditemukan tewas mengenaskan di atas singgasananya. Para pecahan cahaya paling terang pada akhirnya menghabisi Absolute Being. Setelah memposisikan diri sebagai dewa, mereka kemudian menjadi rulers dan mulai menyerang para monark menggunakan alat yang mengandung energinya Absolute Being. Legia, sang raja raksasa sekaligus The Beginning Monarch, akhirnya tertangkap yang membuat peta kekuatan jadi tidak seimbang lagi. Ketika para monark mulai sadar akan situasi mereka, saat itulah Ashborn memanfaatkan peluang tersebut untuk masuk ke circle mereka. Karena para monark sedang butuh kekuatan untuk menghadapi para rulers, mereka tidak punya pilihan lain selain menyambut kedatangan tangannya. Sejak saat itulah Ashborn mulai bertarung bersama dengan para monark yang lain menghadapi pasukan rulers. Bukan sebagai pecahan cahaya paling terang ataupun sebagai malaikat, melainkan sebagai seorang Shadow Monarch. Semakin banyak pertempuran yang dia lalui, semakin besar juga pasukan bayangan yang berhasil Ashborn kumpulkan. Namun pasukannya yang terus bertambah kuat, hingga dianggap sama kuatnya dengan pasukan penghancurnya sang Raja Naga, membuat rulers maupun para monark yang lain mulai takut kepadanya. Itulah kenapa dua pasukan monark yang dipimpin oleh Fangs Monarch dan White Flames Monarch bekerja sama untuk menyergapnya. Pasukan Shadow Monarch pun nyaris punah. Kekuatan dahsyat yang didapatnya ternyata justru membawa pengkhianatan. Meski begitu, pada akhirnya Shadow Monarch tetap berhasil tampil sebagai pemenang. Lalu di saat Fangs Monarch lari kocar-kacir meninggalkan pasukannya, Raja Iblis Baran sang White Flames Monarch akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah itu, melihat para rulers beserta pasukannya datang, Ashborn langsung menyembunyikan White Flames Monarch di dalam jubah bayangnya. Siapa sangka para rulers itu tidak datang untuk menghabisi Ashborn yang sudah melemah akibat pertempuran sebelumnya. Mereka justru datang untuk sungkem dan meminta maaf kepadanya karena menurut mereka tidak ada alasan bagi mereka untuk berperang melawan Ashborn yang notabene pernah menjadi rekan mereka yang sama-sama lahir dari pecahan cahaya yang sama dan pernah sama-sama memimpin pasukan yang sama. Namun Ashborn tidak serta-merta menerima permintaan maaf mereka
karena faktanya merekalah yang sudah kong kali kong membunuh Absolute Being yang seharusnya mereka layani. Ashborn yang keras kepala malah menantang para rulers untuk mengeksekusinya di tempat, sehingga mereka bisa mengklaim kemenangan jika memang tujuan mereka adalah mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut itu. Namun bukannya marah dan terprovokasi, para rulers beserta pasukannya justru tertunduk memberi hormat. Ashborn mengaku itu adalah momen yang paling membuatnya bingung. Oleh karena tidak menemukan sebuah solusi, Ashborn memutuskan untuk bersembunyi dulu guna menyusun rencana balas dendam. Dan karena White Flames Monarch sudah diamankan di balik jubah bayangnya, Ashborn berencana menghabisi Fangs Monarch dan pasukannya begitu kekuatannya sudah pulih total. Saat Ashborn masih dalam persembunyiannya itulah, pasukan para Monarch akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Rulers. Ketika dirinya muncul lagi untuk menemui para monark yang kabur di celah antar dimensi, Sang Raja Naga tahu kalau sekaranglah saatnya untuk memulai rencana balas dendam. Makanya dia melarang para monark untuk saling bertarung dan meminta mereka semua untuk menyambut kedatangan Ashborn. Mereka kemudian mencari dunia yang berada jauh di luar jangkauan para rulers untuk membangun sebuah pasukan yang tidak lain adalah bumi. Kedatangan monark di bumi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kepunahan tidak bisa terhindarkan lagi. Jinwo kemudian diajak masuk kembali ke sebuah kota yang berada di dalam Demon Castle yang ternyata itu bukanlah gambaran masa depan, melainkan memori dari masa lalunya Ashborn. Kata Ashborn, takdir monark memang membawa kehancuran dan takdir rulers adalah menjaga keberlangsungan dunia setelah kematian Absolute Being. Sehingga setelah berhasil melacak pergerakan para monark, mereka segera mengirim pasukannya. Namun ketika sampai di TKP, semuanya sudah keburu hancur duluan. Para rulers yang emosi karena gagal mencegah kehancuran yang disebabkan oleh para monark, kemudian menggunakan sebuah artefak terlarang yang memiliki kekuatan Absolute Being yang disebut dengan Cup of Reincarnation yang memiliki kemampuan untuk meriset ulang waktu 10 tahun ke belakang. Para rulers melakukan berbagai upaya untuk melindungi dunia, tetapi bumi terlalu lemah untuk digunakan sebagai medan perang melawan para monark. Dunia yang tidak memiliki energi sihir pasti tetap akan hancur, baik monark yang menang ataupun rulers yang menjadi pemenangnya. Para rulers yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan semuanya, kemudian mengambil kebijakan berat untuk menyelamatkan sebagiannya saja sehingga kehidupan di bumi masih akan bisa terus berlanjut. Itulah alasan dari lahirnya para Awakeners yang kemudian disebut sebagai para Hunter sejak 10 tahunan yang lalu. Mendengar hal itu, Jinwo akhirnya tahu kalau dunia sebenarnya sudah mengalami kiamat berkali-kali. Dan para monark ternyata akan terus mengusahakan itu agar terjadi lagi dan lagi sampai Cup of Reincarnation kehabisan dayanya. Jinwo terlihat langsung kaget mendengarnya. Siapa sangka artefak buatan Absolute Being pun punya batasan pemakaian juga. Namun kata Ashborn itu sangatlah wajar. Semua kekuatan pasti punya batasannya. Absolute Being saja bisa terbunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri, seperti halnya manusia yang bisa terbunuh oleh benda ciptaannya mereka. Nah, karena terinspirasi oleh cara rulers memperkuat bumi dengan meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia serta menanamkan energi sihir ke bumi dengan mengirimkan para monster untuk manusia bunuh, para monark meminjam tubuh para manusia agar bisa turun ke bumi dan mendatangkan bala tentara mereka lebih cepat daripada yang rulers perkirakan. Mereka berencana menggunakan energi sihir yang sudah ditanamkan oleh para rulers untuk menjadikan bumi sebagai jebakan Batman super besar bagi mereka demi bisa memusnahkan seluruh pasukan rulers dalam sekali tabok. Oleh karena para monark memiliki kekuatan yang luar biasa besar, mereka butuh wadah manusia yang sangat kuat untuk mereka rasuki. Itulah kenapa Destruction Monarch dan Shadow Monarch kesulitan mendapatkan wadah karena saking besarnya kekuatan keduanya. Saat itulah seorang penyihir yang bekerja di bawah ketek salah satu monark mendatanginya dengan sebuah rencana agar bisa mendapatkan wadah manusia yang tepat. Sebagai imbalannya, penyihir yang kemudian menyebut dirinya sebagai arsitek itu meminta untuk diberikan keabadian. Namun tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menjadi wadah bagi kematian yang sesuai dengan passing grade yang si arsitek rancang. Hingga sesosok manusia yang karakteristiknya justru benar-benar bertolak belakang dengan standarnya si arsitek muncul dan menarik perhatian Ashborn. Dialah Sung Jinwo, seseorang yang sangat lemah yang sering berada di tepi jurang kematian tetapi selalu berhasil menyelamatkan diri. Meski si arsitek menentangnya, Ashborn memutuskan untuk memilih Jinwo. Jinwo kemudian bilang, meski dirinya sudah berhasil melahap sistem yang si arsitek rancang, tetapi dia tidak yakin akan mampu menampung semua kekuatannya Shadow Monarch. Ashborn kemudian bilang, sistem yang dibuat oleh si arsitek dirancang untuk membuat Jinwo bisa beradaptasi dengan kekuatan Shadow Monarch dengan cara-cara yang familiar bagi manusia, yaitu rekreasi dan permainan. Berkat sistem tersebut, tubuh Jinwo sedikit demi sedikit bisa beradaptasi dengan kekuatan Shadow Monarch. Itulah kenapa sistem tersebut mirip dengan video games dan Jinwo disebut sebagai player. Namun Jinwo masih tidak habis pikir, kenapa pada akhirnya Ashborn malah mengkhianati si arsitek. Menurut pengakuan Ashborn, dirinya dihadapkan pada dua fakta, permohonan maaf dari para rulers versus pengkhianatan oleh monark.
Sehingga sangat jelas sekali keputusan apa yang seharusnya dia ambil. Terlebih lagi ada banyak sekali kebahagiaan yang Ashburn rasakan saat menghabiskan waktunya bersama dengan Jinwoo. Dan mungkin karena dia tidak ingin kehilangan Jinwoo, pada akhirnya dirinya malah ngeblend dengannya. Sehingga rasanya akan jadi aneh jika kekuatan Shadow Monarch hanya akan menjadi milik salah satu dari mereka. Lalu sampailah pada penawaran terakhirnya kepada Jinwoo. Apakah Jinwoo akan memilih untuk hidup damai dan bahagia menjadi dewa di alam kematian atau kembali ke dunia nyata untuk kembali berperang? Sebelum menentukan jawabannya, Jinwoo bertanya kepada Ashburn untuk yang terakhir kalinya, jika memang sudah tidak minat lagi berperang melawan para rulers, kenapa Ashburn malah memutuskan untuk kabur ke dimensi lain dan bergabung dengan para monark? Jawaban Ashburn pun sangat simpel. Dia bilang karena sudah tidak ada lagi tempat bagi dirinya di sana. Jinwoo pun pada akhirnya memutuskan untuk memilih kembali berperang karena dia juga merasa kalau tidak ada tempat baginya di alam kematian. Dengan begini, Jinwoo sekarang sudah resmi menjadi Shadow Monarch seutuhnya dan terlahir kembali dari kematian sebagai sebuah entitas yang abadi.